Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope all of you are in the good conditions. And this time I will presentations about unsur emosi dalam novel The Mega Season karya Mulia Maladi. And we are from the group 6 and consists by 4 member. And the first member is Satrio Ramanda and the second is me, Rindi Salsabila, and the third is Pramana Suhenda, and the last Nifaras Nititam. So the first material will be delivered by me, yaitu latar belakang. Karya sastra adalah hasil pemikiran dan imajinasi pengarang yang menyentuh hampir semua nilai norma dalam kehidupan manusia. Pembaca hampir selalu dapat menemukan elemen-elemen yang mungkin diangkat dari kehidupan nyata, termasuk tentang diri manusia. Hal yang menonjol yang sering dituangkan ke dalam karya sastra adalah psikologis dari manusia, yang menyangkut berbagai perasaan seperti rasa cinta, sedih, cemas, ataupun takut. Perasaan-perasaan tersebut sering dianggap sebagai ekspresi emosi manusia. Emosi adalah hasil reaksi manusia terhadap situasi yang spesifik. Emosi merupakan perasaan intens atau reaksi yang ditunjukkan kepada seseorang atau kejadian. Menurut Frieda NH 1993 halaman 381 sampai 403. Namun demikian, di sisi lain emosi sering menjadi faktor tertentu seseorang untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Saat hendak memutuskan sesuatu, biasanya ada perasaan takut, cemas dengan apa yang akan terjadi. Selain perasaan takut, manusia juga memiliki perasaan cinta yang berdasarkan hasrat dan gairah seperti yang dialami oleh tokoh Priarao dalam novel The Mango Season karya Amelia Maladi. Menanggapi unsur-unsur emosional pada diri tokoh manusia dalam memperjuangkan kisah cintanya yang bertolak belakang dengan adat budaya dan orang tuanya. Emosi dapat dipicu oleh beragam hal, salah satunya yaitu sebagai bentuk adaptasi terhadap sesuatu keadaan ataupun perubahan lingkungan di sekitar. Emosi juga bisa timbul secara berlebihan di dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, kami tertarik untuk menganalisis unsur-unsur emosi tokoh dalam novel The Manga Season karya Amelia Maladi. Novel ini merupakan salah satu novel yang menarik di mana emosi yang dialami oleh pria Rose, sang tokoh utama, membuat konflik lebih biasa dirasakan oleh para pembaca sehingga pembaca dapat mengaitkan hal tersebut dengan kehidupan nyata. Novel ini menceritakan seorang wanita yang bernama Priya Rao berusia 27 tahun berkebangsaan India yang pulang ke tanah airnya setelah hidup beberapa tahun di Amerika pada saat musim mangga. Kepulangan pria ini justru menjadi dilema baginya karena dia akan dijodohkan kepada seorang laki-laki pilihan keluarganya yang mana perjodohan ini sudah menjadi hal lumrah di lingkungannya dan menjadi tradisi umum yang umum dilakukan. Sedangkan pria sudah memiliki kekasih berkebangsaan Amerika yang bernama Nick. Dan keluarganya juga memiliki stigma negatif yang lumayan kuat terhadap orang asing atau berkebangsaan lain. Emosi Priaro dipicu oleh konflik dan peristiwa yang terjadi di dalam novel ini. Dan kami akan menganalisis unsur emosi Priarau dalam novel The Manga Season yang terfokus pada klasifikasi emosi dan hal-hal yang memicu emosi tokoh utama dalam novel tersebut. Berikut rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengklasifikasian emosi tokoh Priarau dalam novel The Manga Season. Yang kedua, bagaimana penulis memicu emosi tokoh Priarau dalam novel The Manga Season. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mendeskripsikan unsur emosi tokoh Priaro dalam novel The Manga Season karya Amelia Maladi, dan yang kedua adalah untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi pemicu emosi tokoh Priaro dalam novel The Manga Season karya Amelia Maladi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama untuk membantu pembaca memahami unsur dan perkembangan emosi pada tokoh utama novel The Manga Season, dan yang kedua untuk membuat pembaca tertarik mengkaji unsur intrinsik pada novel khususnya pada unsur emosi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Satrio Ramanda. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama ada psikologi sastra. Karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikologis adalah
karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekusutan batinnya sendiri. Kejujuran, kecintaan, kemunafikan, dan lain-lain berada di dalam batin masing-masing yang terkadang terlihat gejalanya dari luar dan terkadang juga tidak terlihat. Oleh sebab itu, kajian tentang perwatakan para tokoh harus mengarah ke dalam segi kejiwaan. Semi 1990, page 78. Karya-karya sastra memungkinkan ditelaah melalui pendekatan psikologis, karena karya sastra menampilkan watak para tokoh, walaupun imajinatif, sehingga dapat menampilkan berbagai problem psikologis. Drop 2013, page 55. Psikologi sastra relevan dengan gejala kejiwaan yang dialami oleh tokoh utama dalam novel The Mango Season karya Amelia Maladi. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan penelitian psikologi sastra untuk mengkaji emosi tokoh utama dalam novel The Mango Season. Baik, yang selanjutnya ada emosi. Oke, next. Rin. Oke, selanjutnya emosi. Emosi berperan penting karena emosi adalah penyambung hidup bagi kesadaran diri dan kelangsungan diri yang secara mendalam menghubungkan kita dengan diri kita sendiri dan orang lain serta dengan alam semesta. Dikutip dari Andriani 2014 halaman 461. Sikap dan perasaan atau emosi telah ada dan berkembang sejak suatu individu bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai suatu hasil dari lingkungan yang juga berkembang, maka sudah tentu sikap dan perasaan atau emosi itu juga ikut berkembang. Dalam bukunya Mapier 1982, page 58. Next. Oke, selanjutnya ada konflik. Konflik identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau kejadian yang tidak diinginkan. Konflik pun mengacu pada sebuah pertikaian atau pertentangan terhadap suatu hal yang dialami oleh seorang tokoh, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Welek dan Weren 1989 pada halaman 285, bahwa konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan. Dalam setiap konflik yang terjadi antara tokoh, kita dapat merasakan sensasi emosional yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tokoh-tokohnya. Next. Yang keempat adalah peristiwa. Peristiwa dalam suatu karya sastra berupa novel tentunya berhubungan erat dengan emosi tokoh. Tokoh akan melewati suatu peristiwa dengan emosi yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dikutip dari Luxembourg 1992 halaman 150. Berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat membedakan beberapa kalimat yang bisa dimasukkan ke dalam suatu peristiwa atau tidak. Dalam hal ini, peristiwa yang dicirikan sebagai pembentukan emosi para tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut. Lalu selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data berdasarkan isi novel yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin tokoh dalam satu kejadian. Lalu penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dengan meneliti unsur emosi, penokohan dan alur pada karya sastra. Berdasarkan landasan ontologis, pendekatan objektif atau positivisme merupakan pendekatan yang dapat diukur dengan standar tertentu, digeneralisasi, dan bebas dari konteks dan waktu. Dan yang selanjutnya adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudara Diksan. Baik, selanjutnya analisis dan klasifikasi emosi.
tokoh pria Rao. Emosi berperan penting dalam pembentukan karakter. Fungsi emosi dalam psikologi sastra terletak pada klasifikasi emosi tersebut. Adapun klasifikasi emosi tokoh utama dalam novel The Mango Season karya Amelia Maladi sebagai berikut. Yang pertama, emosi cinta. Perasaan cinta ini akan mengikuti perasaan manusia yang satu dengan yang lainnya, seperti hidupnya, keluarganya, teman, bahkan lingkungan sosialnya. Seperti dalam kutipan novel, I miss you very much, and yes, tell Jim and Cindy that we'll love to go camping. I guess once I'm back, I will be ready for a vacation. I will try and call again, but it could be tricky. I can certainly send email. Ma doesn't understand computer. She'll not snob around Ned's computer, and he will definitely ship her out if she tries. I love you, Priya. Maladi, 2003, page 21. Tokoh Priya Rao mengungkapkan rasa cintanya kepada Nick dalam pesan yang ia kirimkan kepada Nick, kasihnya. Baik, selanjutnya, emosi senang. Emosi senang atau gembira akan dirasakan apabila seorang merasa bahagia, dan itu berarti ada suatu hal yang menyenangkan hatinya. Seperti dalam kutipan novel, my mother smiled to my other sulk. There were perks to seeing my parents on in 7 years. Everything was easily forgiven with limits. Of course, wanting to marry an America probably did not fall in the issue to forgive category. I smiled nicely and Tata tightened his arm around me. Maladi 2003 page 54. Pria juga mengalami emosi senang. Bisa terlihat ia tersenyum pada kutipan tersebut. Selanjutnya, emosi cemas. Emosi cemas biasanya akan datang pada seseorang yang memiliki tingkat kekhawatiran yang berlebihan. Terkadang membuat orang yang mengalaminya akan kehilangan konsentrasi. Seperti dalam kutipan novel, oh, this was going to get unpleasant, and I wonder if maybe it would be better to not say anything. But I knew that if I didn't, I would to be able to face Nick when I go back. He was not some dirty little secret that shall be taken away. I love him and I was proud of him, and I wanted my parents and my family to know about him. I wanted to tell them what a wonderful person he was, but I knew they wouldn't be able to see beyond the color of his skin and the fact that he was a foreigner. It wouldn't matter if he was the keenest, richest, and most good-looking man to ever walk the earth. He's not the only, and rest had already disqualified him as a potential groom for me. Pria mengalaminya pada kutipan novel tersebut. Selanjutnya, emosi takut. Emosi ini akan muncul ketika seseorang berada di situasi yang gawat sehingga membuatnya tersakiti dari segi fisik maupun mental. Seperti dalam kutipan novel, I didn't do it on purpose. I carried out these things happen. I'm sorry that you don't approve that you feel if betrayed you, but this is my life and I have to live my life. You can live it for me. I have to be happy and I can't let you be happy for me. And for me to be happy, I need to marry Nick. It's simple. Nothing is that simple. Tata finally spoke. You think your marriage to a foreigner is going to be all roses? I shook my head. Our relationship have problems that affect of life. Maladi 2003, page 132. Tokoh pria Rao dalam novel ini seringkali mengalami emosi tersebut. Dan selanjutnya,
Emosi marah. Ketika suatu kehendak atau harapan seseorang terhadap suatu hal tidak terpenuhi karena adanya hambatan tertentu, maka biasanya emosi alami yang muncul adalah rasa marah. Seperti dalam kutipan novel, I said I was sorry, what more do you want? I demanded his frustration, not using an apologetic tone, not even by a long shot. You always say sorry, but you do the same thing again. You don't mean it. My temper flared once more. So now I'm a bad and rude person and a liar. I'm asked Batwali. Maladi 2003 page 71. Sering dialami juga pada tokoh pria Rao ini, tetapi itu adalah salah satu contohnya. Dan selanjutnya, emosi sedih. Sedih adalah emosi yang dirasakan ketika seseorang mengalami hal yang mengecewakan atau menyakitkan hatinya. Seperti dalam kutipan novel, I walked past the hall where Tata, Amama, and Lata were watching the evening Telugu news and found Nelima and Anand talking to each other in the bedroom next to the veranda. She was crying yet again, and he was holding her hand. They both looked incredibly cute and very much in love with each other. I felt a pang of envy. They were already married. Well, I didn't have the guts to tell my parents about Nick. My confidence knew no bounds because now I had even agreed to sit through a bride sitting ceremony. I felt my empathy ring finger with my thumbs and then clanked my fist. I had taken the ring off in the plane before it landed in hybrid bed. I had hidden Nick from the star. Maybe I had known even before I lived that he would continue to be my birthday's secret. Maladi 2003 page 101. Dan yang selanjutnya, emosi terkejut. Emosi berupa perasaan terkejut akan dirasakan apabila seseorang tidak mempunyai persiapan atau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Seperti dalam kutipan novel, I was okay divorce. Was he talking about divorce and being a single mother? Maladi 2003 page 170. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Confliction, analyze conflict, trigger emotion of pre-real, analyze emotion. The pre-real emotion are classified based on the event and conflict that occur in the novel, and it begins with the first time the player went to America to avoid match. This is demonstrated by following quotation. Next. Pierre was studying computer science in America and want to avoid marriage. Can see Pierre's emotions are scared because she is attempting to avoid an arranged marriage. When Pierre returned to India, she accompanied her mother to the manga fruit. She accompanied her mother to the manga fruit shop to make pickle. Next. My mother picked up a mango and asked the mango seller to cut a slice. She handed a slice to the hair's taste. She interrupted and looked
horrified at the slimy piece of raw fruit thrust under my nose. Washed out of her mind, did she expect to eat that? Here she propped again and shoved it closer to my mouth, and the strong smell of mango it juice sank in, and memories associated with the distinct smell trickled in like a slow stream following over gently weathered stone. I remembered I, I remember stealing mango from the neighbor's tree and biting into them with the relish of a thief. Well done. I remember sneaking into the kitchen at night to eat the mangoes Ma was saving for something or other. I remember sitting with Nate and eating raw mango with salt and chili powder, our lip burning and our tongue smacking because of the tartness. Now I could not imagine putting that piece of white and green fruit inside my mouth. It was not about taste, it was about hygiene. And suddenly, everybody had warned me about India came true. Next. I never thought myself to be Americanized, that I would cringe from eating a piece of mango that had languished in that man's basket where, where he had touched his hand, and I shook my head when the man scratched his hair and used the same hand to find piece of food between yellow teeth. Why he waiting for judgment to pass on his mango? Uh, the main character, Priya, experienced longing and melancholy as he recalled his upbringing when Priya saw the cool piece of manga offered by merchant who believed it looked horrible because his unclean hand had been scratching his head. She felt disgust as well. This quotation shows Priya complementing astonished and loving experience. Next. I was of course flattered that Nick was attacked to me as well, but I didn't expect him to pursue a relationship, and I really didn't expect that I even in my wildness flight of fantasy would be amenable to dating him, but he has and I was. Before I knew how it happened and before I could think of all the reason why it was a pretty bad idea we were dating, we were having dinner together as if we are not bad enough. We start to have sex and soon we move in together, and after that everything really get to the dark because we decide to get married. The kind of flat thing that bring out person Nick is react to when Nick is interested in her, and how astonished he is that he would consent to dining with Nick. Okay. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa emosi yang dialami tokoh Priya Rao dalam novel The Mango Season karya Amulya Maladi dilihat dari klasifikasi emosi dan tokoh dipicu oleh berbagai peristiwa dan konflik yang terjadi di dalam novel, meliputi peristiwa awal, kemunculan konflik, hingga akhir konflik. Tokoh Priya Rao telah mengalami berbagai emosi, yaitu takut, cemas, kesal, dan marah ketika terjadinya perdebatan antara pria dengan orang tuanya mengenai budaya perjodohan dan pandangan orang tua pria terhadap orang asing yang melatar belakangi emosi tersebut, hingga perasaan haru, senang, dan bahagia yang dilatar belakangi oleh peristiwa di akhir cerita dalam novel ini, yaitu pernikahan pria dengan Nick.
Okay, so maybe that's all from group 6. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.